Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita bisa hadir melaksanakan salah satu kewajiban yang dibebankan pada kita, dan alhamdulillah pada saat ini dan sore ini kita menjelang masa Allah, masa yang penuh keberkahan, masa di mana Allah berikan karuniakan waktu untuk setiap permohonan Allah kabulkan insyaallah. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Lihat walaupun mungkin dadakan dotong atau ada tolong kita biar saya kan dadakan dotong gitu ya, tapi yang lihat dari Allah bulan ini adalah di mana ada bulan mulia, di mana Allah menurunkan Al-Quran. Seperti itu kita sudah sama-sama memahaminya, kita sama-sama mengetahui tentang hal tersebut. Kemuliaan apatah lagi seorang mukmin atau seorang dai dalam mana ketika kita biasa selalu bermuayasah, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, segala sesuatu kita sendiri kita sandarkan pada Al-Quranul Karim, ya, di mana tidak ada yang dimana Allah akan tinggikan derajat kita manakala ketika kita sudah mendekat, ya, kita menjadikan kalamullah ini menjadi acuan kita dalam berkehidupan, dalam berkeluarga dan sebagainya. Dan saya teringat bagaimana cerita tentang Habibie, ya, Allahu yarham Habibie, presiden ketiga kita, ya, manakala ketika dia heran pada waktu di kuliah di ASAN di sekolah teknologi teknik di Jerman, gitu. Dia selalu pada posisi yang ketiga, di mana posisi yang pertama dan yang keduanya ini adalah milik orang Yahudi, begitu, ya. Nah, dia kemudian bertanya, apa yang bisa berada posisi seperti itu? Mereka semua merahasiakan. Tapi karena setiap hari selalu ditanya oleh Habibie, karena memang tipikal orang yang selalu ingin tahu, kemudian mereka katakan, mereka panggil Habibie, kemudian mereka berbicara, mereka ngobrol, mereka sampaikan bahwa rahasia mereka selama ini bisa menjadi yang terbaik, the best, ya, di angkatannya adalah karena mereka setiap jam 2, jam 3 malam hari mereka selalu bangun, kemudian sesudah mereka mandi, ya, berwangi dan sebagainya, mereka kemudian membaca Al-Quran, sesuatu bacaan Al-Quran yang selama ini barangkali Habibie pun baru kitab yang menjadi kitabnya sebagai umat Islam, tetapi boleh jadi barang jarang disentuh. Langsung dia tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa, ya, memang ceritanya agak rada mengharu biru, ya, tapi bahwa mereka bisa seperti itu, bisa encer otaknya dan sebagainya, padahal mereka tidak bersyahadat, adalah karena mereka selalu membaca Al-Quran, kira-kira begitu, ya, innatillah. Itu orang kafir, ya, itu orang Yahudi, gitu, ya, tapi kemudian otaknya menjadi encer, gitu, ya, otaknya menjadi encer manakala ketika setiap pagi mereka mempersiapkan pada waktu pagi harinya dengan membaca Al-Quran, kira-kira begitu, ya. Nah, innafillahimakumullah, bahwa kita saat ini sedang berada pada bulan mulia, bulan turunnya Al-Quran, ya, bulan turunnya Al-Quran, di mana kita tahu bahwa Al-Quran itu berasal dari Zat yang Maha Mulia, yang diturunkan oleh malaikat yang mulia, ya, dan malaikat yang menurunkannya Jibril ini adalah menghul para malaikat, ya. Kemudian diturunkan pada bulan Ramadan, bulan Al-Quran, maka bulan Al-Quran ini menjadi bulan penghulu para bulan yang lainnya. Dan kemudian diturunkan pada insan terbaik zaman ini, zaman dulu sampai zaman sekarang, ya, Rasulullah SAW, qudwah kita, dan Rasulullah SAW menjadi pemimpin para nabi dan rasul, ya. Jadi ketika nempel Al-Quran di sana, maka jiwa ini, maka apapun kemudian jadi mulia. Jangankan seorang muslim, seorang kafir pun, orang Yahudi, ternyata Allah berikan kemuliaan dalam bentuk keenceran otaknya. Kita pernah membaca membaca jurnal, di mana dalam jurnal itu disampaikan bahwa jurnalnya, kalau tidak hilaf, itu dari UIN Semarang, begitu, ya, disampaikan bahwa signifikansi antara keenceran otak, ya,
antara IQ dengan Al-Quran gitu ya, dengan yang ada satu kelompok di mana kelompok ini sering rutin baca Al-Quran, sementara kelompok yang lainnya untuk kelompok yang jarang baca Al-Quran. Ternyata kelompok yang sering membaca Al-Quran itu mendapatkan nilai akademis yang masya Allah gitu kan ya. Tapi kalau yang jarang membaca Al-Quran mendapatkan nilai akademis IPK yang subhanallah gitu ya, yang jadi yang masya Allah, yang memang yang semua kumulaid kira-kira begitu. Sementara yang lainnya yang jarang membaca Al-Quran nilai akademisnya biasa-biasa aja. Artinya ikhwani fillah rahimakumullah, kita punya sesuatu yang begitu mulia Allah berikan pada kita, ya Allah turunkan pada kita. Maka kalau kita menjadi manusia yang mulia, kalau mau menjadi dokter yang mulia, menjadi perawat yang mulia, menjadi guru yang mulia, menjadi murid yang mulia dan sebagainya, maka satu-satunya tiada lain adalah kita selalu bermuayasah dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah kampus kita sudah menjadikan ini salah satu agenda salah satu dan salah dua dan salah sebagainya, bahwa minimal untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran 3 kali dalam sebulan. Dan saya punya keyakinan insya Allah dari cerita iwa-iwa yang setahun-tahun yang dulu, bahwa ada yang bisa sampai 5, 6 dan sebagainya. Masya Allah, subhanallah, baru segi bacaan. Belum hal yang lainnya. Pastinya juga bukan sekedar kalau kita sebagai orang apakah di tempat kita masing-masing dan sebagainya, kita akan menjadi orang yang terbaik dari hal segalanya. Ketika menjadi seorang kasih, pejabat, kabid dan sebagainya, kabid yang terbaik, maka adalah mereka-mereka yang selalu menempelkan Al-Quran dalam kehidupannya, selalu membasahi mulutnya, membasahi bibirnya dan sebagainya dengan bacaan Al-Quran, ya, dengan murojaah dan sebagainya seperti itu. Ini filahrimakumullah. Jadi tiada lain sesuatu ketika mau ditempelkan dengan mau menjadi mulia, maka tempelkan dengan Al-Quran. Jadi kalau kita punya masalah, Ibnu Rahimahullah, dari banyak nasihat-nasihat dari Pak Syuyuh kita punya berbagai masalah dan sebagainya. Masalah yang bisa kita tangani adalah apa-apa yang memang menjadi titik kemampuan kita gitu. Misalkan mungkin masalah hutang, misalkan ya Allah, saya bisa menghadapi masalah ekonomi dan sebagainya hanya segini, sisanya biarkan menjadi urusan Allah. Kita sendirikan pada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan keberkahan dari Al-Quran ini. Kita baca Al-Quran dan sebagainya, kita hadiahkan pada orang tua yang sudah meninggalkan kita dan sebagainya. Ini filahrimakumullah. Masa-masa ini adalah masa-masa kita harus bersama-sama kita saling menasihati, saling mengingatkan ya, mengingatkan di grup, apakah grup keluarga, grup kelas kita dan sebagainya, sudah sejauh mana, termasuk dengan doa-doa kita dengan murid-murid kita, dengan anggota kita, bagaimana bacaan Qurannya, tilawah. Kita semua mulainya dengan tilawah insya Allah. Pastinya juga nanti akan ngeroya. Sama-sama mengingatkan kembali bahwa di bulan ini kita perkuat di hafalan kita ya, yang belum hafal dengan surat Sof, marilah kita perkuat kembali. Barangkali yang sudah pernah hafal dengan surat itu, kita ulang kembali dan jadikan bacaan surat Al-Qaf itu menjadi bacaan, salah satu bacaan apakah di tarawih, sholat sunnah kita dan sebagainya. Pada sisi ini kemudian mudah-mudahan salah satu cirinya tadi bahwa orang-orang bertakwa dan untuk selalu membaca Al-Quran, hafalan Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran, segalanya kita tanya pada bagaimana Allah memberikan hukumnya, bagaimana syariah ini memberikan hukumnya, dan kita isi masa Ramadan ini, kegiatan-kegiatan ini ya, dan kita harus bahagia karena di masa-masa inilah kita banyak berinteraksi membaca Al-Quran insya Allah. Wa kalamullah, dia adalah kalamullah. Bagaimana ketika kita punya masalah dan kemudian kita sendirikan pada yang memberikan masalah ini ya. Jadi ketika kita baca Al-Quran, yakinlah bahwa yang sedang kita ajak ngobrol ini adalah wa kalamullah. Ketika kita membaca Al-Quran, sesungguhnya kita sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya kecil bagi Allah. Kalau kita punya masalah apapun itu, masalah keuangan, masalah anak, masalah keluarga dan sebagainya, maka sesungguhnya masalah-masalah kita itu adalah kecil. Karena sesungguhnya yang paling besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagi bagian-bagian yang memang tidak mampu kita selesaikan, yang tidak mampu, maka biarkan kemudian Allah yang menyelesaikannya insya Allah ya. Dan Allah, apa yang saya sampaikan terutama adalah untuk diri saya sendiri,
panggeing-geing, pangingat bahwa sampai hari ini, sampai hari ke Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, ya 4 hari, 4 kali 3, mestinya kita sudah 12 juz dari 1 Ramadan kemarin. Kalau masih belum belum sampai 12 juz, kita punya hutang, ya, dan hutang ini adalah amanah dari Subhanahu wa taala, sehingga Allah memantaskan kita dengan interaksi kita dengan Al-Quran, dengan tilawah ini, ya, sehari 3 juz ini, mudah-mudahan Allah memantaskan kita sehingga kita pantas untuk mendapatkan pertolongannya, insya Allah. Setiap masalah yang kita punyai dan juga dalam hal-hal yang lain, yang terutama adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan perlindungan, di mana la dillan illa dillu, tidak ada perlindungan kecuali dari perlindungannya, dan tidak ada syafaat kecuali daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, paling tidak buat diri saya pribadi sebagai pengimut dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa mampu menjaga amanah ini. Walladzina hum li amanatihim wa andihim ra'un. Mereka insyaallah yang bisa saya sampaikan ini. Tidak aku boleh hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.